Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ayu, NIM 19086353, mata kuliah Teknologi Pembelajaran PJOK. Saya akan menjelaskan materi implementasi dan optimalisasi penggunaan video dalam pembelajaran. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan membuatnya menjadi seseorang manusia yang kritis dalam berpikir. Bagi kehidupan umat manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan adalah masalah besar dan sangat penting yang aktual sepanjang zaman, karena mendidikan orang dapat menjadi maju. Pendidikan yang mulanya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi daring, salah satunya menggunakan media video pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan karena pentingnya pendidikan meskipun tidak dilakukan secara tatap muka pada setiap jenjang pendidikan. Pendidikan dilakukan dengan sengaja dan terencana oleh orang dewasa yang memiliki ilmu dan keterampilan demi terciptanya insa kamil. Istilah pendidikan ini berarti bimbingan yang diberikan dengan sengaja terhadap peserta didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Tujuan setiap upaya pendidikan adalah manusiakan manusia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengabdian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep implementasi. Pengertian implementasi. Proses pembelajaran memiliki 3 aspek yang harus dicapai, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi tidak hanya mengutamakan aspek kognitif, lebih bermakna lagi jika guru memanfaatkannya untuk sekaligus sebagai sarana membangun pemahaman yang holistik. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil, terutama karena aktivitas pengorganisasian serta pemotivasian. Implementasi didefinisikan sebagai suatu proses peletakan praktik dalam suatu ide
program atau seperangkat aktivitas baru dalam mencapai suatu perubahan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran adalah proses penerapan dalam pembelajaran untuk melaksanakan ide, program, atau seperangkat aktivitas untuk mencapai perubahan. B. Kegiatan pokok implementasi pembelajaran. Dalam merupakan implementasi ada 3 hal harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Pengembangan program. Pengembangan mencangkup mengembangkan program tahunan, program semester, pokok bahasan, program mingguan dan harian, program penggayaan dan remedial, serta program bimbingan dan konseling dan remedial. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjukkan terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pada umumnya, pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP maupun kurikulum 2013 mencangkup 3 hal, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 3. Evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi pembelajaran berperan penting dalam menentukan sukses atau tindakan proses pembelajaran yang dilakukan selama ini, sekaligus dapat mempengaruhi proses belajar selanjutnya. Evaluasi dalam pembelajaran merupakan suatu proses bekerja tentang penilaian terhadap siswa yang diperoleh guru dari nilai ujian dan dinafsirkan untuk menilai keputusan yang dibuat dalam perencanaan suatu sistem pelajaran selanjutnya. B. Media pembelajaran. Teori pembelajaran behavioristik adalah teori belajar yang menentukan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori dari Orflon ini bahwa untuk memahami tingkah laku manusia diperlukan pendekatan peserta didik dapat merespon pembelajaran dengan baik apabila rangsangan merupakan media pembelajaran. Diadakan media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media yang baik juga akan mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan juga mendorong siswa untuk melakukan praktik dengan benar. Dengan adanya berbagai jenis media, pendidik bisa melakukan stimulus respon peserta didik dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu mengajar, menyampaikan pesan kepada peserta didik berupa materi pembelajaran. A. Fungsi media pembelajaran. Menurut Sanaki, dikutip Nunu Suryani, media pembelajaran berfungsi 1. Menghadirkan objek yang sebenarnya. 2. Membuat tiruan dari objek sebenarnya. 3. Membuat konsep abstrak ke konsep lebih konstrak. 4. Menyamankan persepsi. 5. Mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak. 6. Menyajikan ulang informasi secara konsisten.
7. Memberi suasana belajar yang menyenangkan dan menarik. B. Manfaat media pembelajaran. Berbagai manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak hal. Arif S. Sandiman DKK dalam Husniyatus Salmah menyampaikan kegunaan media pendidikan secara umum sebagai berikut. A. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. B. Mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera seperti objek atau benda yang terhadap besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide, film, atau model. Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar. Baik, itulah penjelasan saya mengenai tentang pembelajaran PJOK. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.